A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube-nya iDream TV, Successful Muslim Family, dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal untuk membangkitkan motivasi kita, ya, motivasi di dalam diri kita, ya, agar kita setiap hari, ya, mampu menguatkan karakter kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, ya. Karena dengan kekuatan karakter, ya, seorang mukmin dan muslim dalam diri kita, maka insyaallah, ya, kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat akan kita capai. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki kekuatan karakter sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita digambarkan Rasulullah hanya seperti buih, ya, di lautan yang mudah terombang-ambing, yang mudah dipecah belah, ya, sehingga tidak memiliki tidak memiliki kekuatan sejati, ya, diri seorang muslim dan diri seorang mukmin. Artinya jika kemudian jumlah kita banyak tetapi kita lemah, sehingga mudah dipecah belah, mudah diatur-atur, ya, mudah diarahkan, yang pada akhirnya kemudian, ya, mudah digiring kepada kesesatan dan juga kekafiran. Ini yang kita tidak mau. Kita lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah kali ini, ya, izinkan saya mengangkat tema tentang ciri pribadi muslim yang saleh, ya. Ciri pribadi muslim yang saleh. Hal ini penting untuk kita pahami agar kita punya parameter, ya, punya ukuran tentang diri kita, ya. Apakah kita ini sudah masuk ke dalam kategori, ya, yang memiliki ciri-ciri pribadi muslim yang saleh atau belum. Kalau belum, kita perjuangkan, ya, untuk kita capai. Kalau sudah, kita pertahankan dan kita tingkatkan, ya. Kenapa ini penting?
Kenapa menjadi orang-orang saleh itu penting ya? Kenapa menjadi pribadi yang saleh, menjadi muslim yang saleh itu penting ya? Karena kalau bicara alasan umum atau global ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, tidak mutlak seorang muslim itu menjadi orang yang soleh ya. Jadi ada juga orang muslim yang tidak soleh ya. Muslim yang disebut sebagai pendosa. Nah, makanya kan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya, dari kesimpulan dari Al-Quran dan hadis ya terkait dengan kondisi manusia nanti di akhirat ya, ada orang yang memang kekal di dalam neraka, tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka ya, sepanjang neraka itu ada gitu. Tapi ada orang yang Allah kemudian akan angkat, akan Allah selamatkan dari neraka. Jadi dia masuk dulu ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka ya, dalam bahasa lainnya dibersihkan ya dosanya dari neraka. Jadi dibersihkan dosanya di neraka, nanti ada masanya orang ini kemudian ditengok Allah, diangkat. Nah, ya. Ditengok Allah lalu diangkat. Berapa lama ya tergantung nanti besaran dosa yang mereka lakukan. Dan kita berlindung jangan sampai termasuk ke dalam kelompok orang ini ya. Ya, masuk dulu ke dalam neraka baru dimasukkan ke dalam surga ya. Karena kita manusia ini lemah ya, tidak akan sanggup menahan siksa Allah ya, tidak akan sanggup menahan siksa api neraka walaupun sedikit. Ini jangankan api neraka yang kita tersentuh api sedikit ya, dari rokok misalnya, kesedot rokok aja kita udah nggak tahan ya, apalagi kita bicara api neraka ya. Kalau ada orang bilang nantang ya, siap masuk ke dalam neraka, ini orang bodoh ya. Orang bodoh. Jadi ya ini yang kita minta kepada Allah, jangan sampai kita masuk seperti itu. Nah, orang-orang yang diselamatkan dikeluarkan dari api neraka ya, setelah mereka sekian lama di dalam neraka ini, kategorinya adalah muslim yang berdosa ya. Maka dari sinilah ya kita berjuang, berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang saleh ya. Muslim yang dosanya tidak melebihi pahalanya ya, artinya pahalanya lebih banyak. Karena sebagaimana yang sering saya sebutkan yang mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah ya, prinsip nanti orang yang celaka dan selamat ya sebagaimana Allah sebutkan ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangannya berat, nah, maksudnya berat di sini timbangan kebaikan ya. Siapa yang timbangan kebaikannya berat ya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam tempat yang menyenangkan. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan ya, ringan di sini maksudnya ringan amal solehnya, ringan kebaikannya ya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka yang menyala-nyala ya. Jadi dengan menjadi pribadi yang saleh ya, dalam bahasa yang mudahnya adalah kita sedang memperberat timbangan kebaikan ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah yang menjadi penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Ini ada bocoran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam surah Al-Munafiqun ya. Ayat yang ke-10 ya. Allah memberikan bocoran kepada kita ya, ada orang-orang ya yang menyesal ya, menyesali kehidupannya di alam dunia karena tidak dipenuhi dengan amal kebaikan, tidak dipenuhi dengan ibadah ya. Ya, di dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mumpung kita masih hidup, ya, wa anfiqu, infakkanlah, belanjakanlah ya, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan. Ya, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita waktu luang, Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita rezeki ya, dalam bentuk makanan, anak, istri, ya, keluarga. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu dibelanjakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, min qabl, ya, ini yang paling menjadi catatannya, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kemudian itu semua hilang karena adanya datangnya kematian. Jadi sebelum kematian datang, manfaatkan apa yang Allah anugerahkan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum nanti kematian datang, karena kalau itu tidak dilakukan, ya, itu disia-siakan dan diabaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti kita termasuk orang yang mengatakan, ya, Rabbi laul akhartani ila ajalin qarib. Ya, ini teriakan ya orang-orang yang menyesal, ya, dia akan mengatakan, wahai Tuhan kami, ya, seandainya Engkau memberikan waktu tangguh kepada kami walaupun sebentar. Apa yang akan dia lakukan ketika Allah menangguhkan kematiannya sebentar? Fasaddaqo, dia akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan berjanji akan menjadi hamba yang saleh walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Jadi kalau mau jadi saleh, ya, jangan udah mati baru minta akan jadi soleh. Kan itu ya. Jadi message dari ayat ini kan begitu. Jangan minta atau bercita-cita, berhasrat, ya, ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh ketika sudah mati, dan minta kepada Tuhan tangguhkan walaupun sebentar. Itu nggak mungkin Allah kasih, karena janji Allah itu benar. Ya, Allah tidak mengingkari janji. Dalam janji kan Allah sudah tegaskan, ya, fa idza jaa ajaluha la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan walaupun sesaat. Itu ketetapan Allah. Ya, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu enggak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau ada janji yang diingkari oleh Allah, maka cacatlah ketuhanannya Allah, kan begitu. Allah sudah menegaskan bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya, dan salah satu janjinya adalah kalau mati sudah datang, ajal sudah datang, maka tidak akan bisa dimundurkan, dimajukan, ya, walaupun sesaat. Maka kemudian jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, ya, ketika mati dan ingin hidup lagi, ya, untuk membangun kesalehan. Jadi kalau mau membangun kesalehan diri, ini sekaranglah waktunya, ya, ketika kita masih Allah berikan nyawa, Allah berikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, ya, di mana bagi seorang muslim kehidupan yang dijalani itu adalah wujud dari ibadah kepada Allah, agar kemudian terbentuk, ya, kesalehan dalam dirinya. Dalam hari ini para ulama, ya, merujuk kepada apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan di dalam hadis, ya. Ya, ulama, ya, mengarahkan kita, mengajarkan kita agar kita kemudian tidak mudah, ya, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ya. Kalau nggak ada syariatnya, ya, dan tidak ada keterangan di dalam syariat, jangan dilakukan. Hal-hal yang samar, yang membingungkan, ya. Tidak ada ketetapan, tidak ada penjelasan di dalam syariat tentang hal itu, kita harus hindari, ya. Khawatirnya itu adalah hal yang dianggap sebagai bid'ah di dalam agama kita, dan juga kita berjuang untuk tidak melakukan dosa, ya, dosa yang besar, karena sebagaimana yang saya sebut di dalam episode-episode sebelumnya, ya, ketika kita mampu menjaga diri kita dari perbuatan dosa-dosa besar, insya Allah ada harapan dan peluang bagi kita untuk diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, walaupun amal solehnya minim, tetapi kemudian dosa, ya,
dosa besar tidak ada dalam catatan hidup kita itu, maka insya Allah ya sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, ya, ada peluang dan harapan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana ini merupakan bagian dari sifat ya, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Ya, jadi hindari dosa-dosa besar, ya. Kemudian cegah diri dari memakan yang haram. Nah, ini nih, ya, ini pintu-pintu kita untuk selamat. Ya. Dan ini merupakan bagian dari ya, tuntutan ya, kita sebagai seorang Muslim untuk meraih makom kesalehan, begitu ya. Jaga diri dari yang haram-haram, dari makanan yang haram. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, dan menjadi sunnah bagi kita sampai kapanpun. Jaga diri kita, ya, mengkonsumsi, memakan, memakai, menggunakan ya, harta barang yang diharamkan. Nah, ini kita harus perjuangkan. Tidak menyerang sesama Muslim. Nah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran agar kita menjadi umat yang bersatu. Nah, ya. Kalau Rasulullah SAW dulu mewasiatkan kepada kita, kepada umatnya, ya, ketika haji wada, ya Rasulullah mengatakan kunu ibadallah ikhwana, ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, enggak mungkin lah yang namanya saudara kemudian saling menyerang, saling melecehkan, saling merendahkan. Ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Dan menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu kehormatan dan harta kaum muslimin. Ya. Ya, agar itu semua bisa kita laksanakan, maka jaga lisan kita, tangan kita dari kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa melukai, menyakiti, ya, ya, melanggar kehormatan saudara kita yang muslim. Ya, radang lisan ini karena tidak bertulang, kita tidak mampu mengontrolnya. Nah, ya. Dikasih ruang ya, untuk berbicara, dikasih panggung lah untuk ngomong, ya, kemudian bablas, ya. Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang merasa dilecehkan ya oleh apa yang kita sampaikan. Nah, ini bahaya. Ya, bisa jadi orang itu diam ya, ketika kita berbicara ya, menyinggung dan melecehkan dia, tetapi di dalam hatinya dia tidak ridha, dan itu menjadi celah bagi kita menghadapi tuntutan mereka di yaumul mahsyar nanti. Yang ngomongnya pejabat, nah, itu ya. Yang ngomongnya atasan dia, bosnya. Ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia diem, didengerin. Padahal dia merasa kehormatannya dinodai, kehormatannya dilanggar, haknya dirampas. Nah, itu akan jadi catatan bagi dia di akhirat, dia akan tuntut. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kan Rasulullah SAW mengajarkan doa kafaratul majlis. Nah, ya, supaya apa yang keluar dari lisan kita ya, dalam satu majelis ya, kalau ada yang benar itu menjadi sebuah kekuatan, kebaikan. Kalau ada yang salah, kita harapkan Allah mengampuni ya. Ada bagian istighfarnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kan begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kita minta ampun kepada Allah ketika kalau nanti dalam lisan ucapan kita itu ada hal-hal yang kemudian melanggar syariat. Ya. Maka kalau itu berhasil kita perjuangkan, ya, berhasil kita lakukan, insya Allah ya, makom kesolehan itu akan kita raih. Ya. Menjadi pribadi muslim yang saleh itu akan kita dapatkan. Ya. Karena secara global ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ciri pribadi muslim yang saleh itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-113 hingga ayat yang ke-120.
14 ya. Di sini ada dua ciri pribadi muslim yang soleh, ciri personal dan ciri sosial. Ya. Jadi apa ciri personalnya? Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-113-nya. Laisa sawa'a ya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Mereka tidak sama. Ya. Min ahlil kitab ya, dari kelompok ahlul kitab itu ada golongan yang juga lurus. Ya. Ya. Ummatun qa'imatun, siapa mereka? Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka adalah orang yang rutin, suka, senang, gemar membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Ya, ini kan ciri personal, ya nggak ada orang yang lihat dia, tapi dia suka, ya, gemar, rutin, ya, membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Wahum yasjudun, dan mereka suka sujud kepada Allah Subhanahu. Sujud dalam artian ibadah, salat begitu ya. Jadi ini ciri personalnya dua ini. Ya, mereka suka membaca ayat-ayat Allah, ya, bagi kita muslim adalah Al-Quran. Ini kan ciri yang Allah tetapkan bagi umat terdahulu dan juga kita, ya, umat Rasulullah SAW. Cirinya sama, ya. Umatnya sebelum umat Nabi Muhammad, ya, dari mulai Nabi Isa ke atas, mereka adalah orang-orang yang suka, ya, secara personal membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan meluangkan waktu, memanjangkan waktu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesunyian malam. Nah, ini yang harus kita perjuangkan agar kemudian ciri personal, ya, sebagai muslim yang saleh itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih, ya. Perlahan tetapi pasti kita akan perjuangkan. Bukan berarti ABKNJ sudah sampai pada makom itu, wah masih jauh ya. Kita berjuang, kita bersama-sama, ya, untuk meraih itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-14, ya, ciri sosialnya, ya. Apa itu? Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Nah, ya. Di ujung ayatnya jelas, ya, mereka itulah orang-orang yang saleh. Apa ciri sosialnya? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang tegas, ya, jelas beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Percaya enggak dengan adanya kematian, kehidupan setelah kematian? Percaya. Nah, ini kan ciri sosialnya. Ya, prinsip imannya jelas, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, tampak dari dirinya, ya, menyuruh orang, gemar menyuruh, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Di media sosialnya penuh dengan himbauan-himbauan kebaikan, contoh-contoh kebaikan. Kemudian dalam pergaulan di tengah masyarakat juga sama. Kalau orang ketemu dia, lisannya selalu mengingatkan orang-orang untuk berbuat kebaikan. Ya, maafin dia, sabar ya. Nah, itu kalau ngomong begitu. Ini ujian dari Allah, ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang soleh. Ayo kita ke masjid. Nah, itu biasa yang keluar dari lisan dia. Jangan dilakukan, jangan begitu, nanti dosa. Itu bagian dari, ya, lisan, ucapan yang terdengar dari lisan dia, ya. Ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, kepada anak-anaknya apalagi gitu, ya. Yang terdengar dari anaknya begitu, kebaikan. Dia sebagai guru juga sama, ya, kepada muridnya yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Maaf, tidak boleh berlari, nak berjalan, nah itu bagian dari kebaikan. Jangan berlari, nak berjalan. Antri, itu bagian dari ciri kesalehan dia. Ya, jangan nyerobot, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga tampak dari lisan mereka, dari tindak tanduk mereka, dari aktivitas sehari-hari mereka berjuang, berusaha mencegah, ya, dari kemunkaran, ya. Ya, enggak senang lihat orang melakukan kemungkaran, itu cirinya, ya. Makanya nanti yang nampak itu, ya, selain kampanye kebaikan dan juga kampanye untuk meninggalkan kejahatan.
baik di dalam media sosialnya, di dalam kehidupan sehari-harinya, ucapannya, ungkapannya. Kalau ketemu orang terselip kalimat-kalimat ya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pesan-pesannya jelas ya, sehingga orang tahu oh ini kalau ketemu dia kita selalu mendapatkan hikmah ya, nasihat dan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bukan tipikal orang yang omdo ya, ngomong doang gitu ya, bukan. Mereka adalah tipikal orang yang ya di tengah-tengah masyarakatnya dikenal sebagai apa? Gercep ya, di dalam urusan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Jadi ketika dia berbicara kebaikan-kebaikan ya, menyuruh orang berbuat kebaikan, dia sudah duluan gitu ya. Itu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga kemudian diikuti oleh para sahabat dan menjadi sunnah bagi kita sampai hari ini dan sampai kapanpun. Ya, kalau bab kebaikan Rasulullah itu di depan, baru kemudian keluar himbauan dan seruan. Kadang kita hari ini kebalik ya, kita sibuk menyuruh orang tetapi kemudian melupakan diri kita, dan itu ciri dari ahli kitab yang Allah sebut sebagai orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berdosa gitu ya, ahli neraka gitu kan ya, menyuruh orang tetapi melupakan diri. Ya'muruna nas wa yansawna anfusahum ya. Mereka menyuruh manusia tetapi melupakan diri mereka. Nah, ini bukan ciri orang yang saleh ya. Bahkan di dalam surah As-Saff dijelaskan ya, ya ayyuhallazina amanu ya lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, jelas itu ya. Orang-orang yang beriman ya, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Karena itu bukan ciri dari orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah itu tadi ya, wa yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang bersegera di dalam kebaikan. Ya. Jadi sebelum menyuruh orang lain, dirinya sudah mengerjakan. Nah, jadi ini juga menjadi catatan ya bagi kita. Kalau udah ngomong sama orang tuh ya usahakan kalau isinya adalah seruan kebaikan dan larangan kemungkaran, kita orang yang terdepan. Kita sudah melakukannya, kita sudah berjuang untuk mendawamkan yang menjadi bagian dari sifat kita. Ya. Nyuruh orang sedekah, kita memang rajin sedekah. Nyuruh orang sholat malam, yang kita memang nggak pernah tinggal sholat malam. Nyuruh orang jangan gibah, memang kita nggak suka gibah ya, jangan apa itu nggak boleh gibah ya, tapi tiap hari nonton acara gosip sore-sore gitu ya, siang. Kadang acara gosip nggak kenal waktu ya, dari pagi sampai malam ada aja tuh ya, dengan judul yang beragam ya. Ngelarang orang gibah gitu ya, tapi senang nonton acara gibah ya. Itu tidak boleh ya. Kita perjuangkan. Nah, kalau itu berhasil kita lakukan ya, jadi tadi ya, sholat malam, gemar berinteraksi dengan Al-Quran ya, ayat-ayat Allah pada malam hari dan sholat malam gitu ya. Menghabiskan waktu malam, memperpanjang waktu malam dengan bersujud dan membaca Al-Quran. Kemudian beriman kepada Allah dan hari akhirat ya. Arti keimanannya teguh ya. Ciri orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dia takut berbuat salah karena dia tahu nanti akan dihisab. Jadi enggak bohong orang yang mengatakan saya beriman kepada akhirat tetapi mudah baginya melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, melakukan kezaliman. Itu bohong orang itu ya, hanya lip sync ya, hanya nyanyian lidah aja gitu ya, mulut aja lah yang bergerak, padahal dia tidak melakukan itu. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, berarti sudah ada 6 ya, dan yang terakhir adalah wa yusari'una fil khairat. Jadi 7 ciri umum ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka yang disebut sebagai pribadi muslim yang saleh. Gemar membaca Al-Quran pada malam hari ya, dan bersujud kepada Allah di malam hari,
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menyuruh orang berbuat baik, ya, dan kemudian mencegah orang dari kemunkaran dan bersegera di dalam kebaikan. Ya. 7 ciri umum pribadi yang soleh. Maka ya kalau itu ya kita dawamkan dalam kehidupan kita, maka akan tampaklah ya kesalehan di dalam diri kita, dan kecintaan Allah pun akan tercurah kepadanya sebagaimana yang Allah janjikan ya di dalam surah dalam Al-Qur'an ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah dalam kesalehan dengan ciri yang 7 tadi ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Jadi cinta Allah akan tercurah kepada kita ketika kita sampai kepada makom pribadi muslim yang saleh, makom kesalehan. Dan ini hukumnya wajib bagi kita kalau kita nggak mau masuk ke dalam neraka. Kalau ditanya hukumnya menjadi orang yang soleh apa, ya terserah kita ya. Kalau kita nggak mau masuk neraka ya wajib lah. Tapi kalau rasa-rasanya masih kuat menghadapi siksa neraka ya kembalilah ya. Kalau kata orang bilang terpulang terpulang pada Tuhan yang punya badan gitu. Ya, kalau memang kita takut dengan api neraka, maka wajib bagi kita untuk memenuhi kriteria untuk mencapai makom muslim yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan dan orang yang mengerjakannya. Ya, banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'an. Demikian juga seruan Rasulullah dalam hadisnya agar kita ya bersegera dengan melakukan kebaikan. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi, surah Al-Imran. Ya. Jelas sekali ya Allah menyukai orang yang bersegera ya, di dalam melakukan kebaikan, dan itulah sunnahnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau ada kebaikan apapun Rasulullah akan bersegera. Tidak ada kata iya nanti ya. Rasulullah ngomong ayo. Oke, kalau kita lihat bagaimana girah para sahabat ya Rasulullah SAW melakukan kebaikan luar biasa. Ya, begitu contohnya ya dari Rasulullah ya. Begitu Rasulullah siapa yang mau sedekah langsung ya berdiri Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Ali, ya, sahabat-sahabat yang lain. Dan sedekah mereka nggak tanggung-tanggung ya. Ada yang menyedekahkan 1/4 harta yang dimilikinya, setengah hartanya, bahkan seluruh hartanya. Ya kalau nggak dilarang Rasulullah itu seluruh harta yang disedekahin. Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Semuanya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Ya. Setengahnya Rasulullah, setengahnya udah banyak. 1/4-nya Rasulullah, 1/4-nya juga udah banyak itu Rasulullah. Ini luar biasa. Ya. Makanya mereka itu adalah orang ya, umat yang Allah sebut sebagai radhiyallahu anhum, ya Allah meridai mereka. Kalau Rasulullah menyebut sebagai khairul qarni ya, sebagai generasi terbaik. Nah. Kita mungkin jauh untuk ke sana ya, tapi kita berjuang mengikuti jejak mereka semampu kita, sekuat ya, potensi yang kita miliki sebagaimana perintah fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah ya, semaksimal mungkin kekuatan dan potensi yang kamu miliki. Nah, ya, kalau jangan terjemahkan semampunya. Kalau semampunya kadang-kadang orang mikir ya nggak sampai limit gitu ya. Ya. Justru kalimat mastata'tum itu sampai batas limit terakhir yang kita sanggup. Ya, potensi yang kita miliki ya limitnya di mana itu yang kita kejar. Nah, kalau sedekah itu punya harta 100 juta ya, limitnya 100 juta sanggup disedekahin gitu ya. Nah, itu limit, bicara limit. Ya. Seorang muslim yang saleh ya, akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya, terutama yang wajib-wajib dengan segera ya. Kalau udah perintah Allah ya, kemudian hukumnya wajib, wah, tidak ada kata menunda
Dia juga dengan senang hati melakukan perbuatan sunnah apabila dia mampu. Yang wajib dia segerakan, yang sunnah dia rasa dia mampu, dia punya potensi untuk melakukan, dia lakukan. Bahkan merasa sedih jika kemudian kehilangan kesempatan untuk mengerjakannya, sebagaimana yang sahabat lakukan. Ditanya siapa yang mau bersedekah untuk persiapan perang, ya, menghadapi kaum kufar, semuanya sedekah. Ada sahabat yang tidak mampu, ya, tidak punya kendaraan, ya, mereka nangis karena nggak bisa ikut, sedih. Nah, seorang muslim yang saleh akan meninggalkan perkataan dan perbuatan apapun yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ngomong, itu yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat. Memang kadang kita tidak bisa mengontrol. Disinilah kita harus sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar banyak-banyak targetkan, ya. Minimal sehari 1000, ya. 1000 itu kan nggak banyak, ya. Rasulullah aja sehari semalam nggak kurang dari 100, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa 1000 aja kita nggak sanggup, ya. Bagi 5 aja, ya. Bagi 5 waktu salat begitu, ya. Subuh 200, zuhur 200, ya. 200 kali, ya. Kemudian asar 200, maghrib 200, Isya 200, genap 1000 kan. Baca aja yang paling pendek, astagfirullah, 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 200 balik, ya, dalam satu waktu. Enggak lama, ya. Saya nyoba paling 3 menit 4 menit tuh, apalagi kalau digaskan, ya. Astagfirullah, astagfirullah, cepat itu, ya. Nggak akan nggak akan terpotong banyak waktu kita, ya. Cobalah, ya. Menghindari takalluf, yaitu amalan atau pantangan yang sebenarnya tidak diperintahkan ataupun disunahkan, ya. Hal-hal yang sifatnya samar, ya, di dalam syariat nggak ada, ya. Nabi nggak ada nyontohin gitu kan, tapi juga nggak ada larangannya, ya. Nah, larangan nggak ada, perintah nggak ada, ya. Dikurangi hal itu, ya, dia hindari gitu. Main game, ya. Main game itu kan nggak ada larangan, nggak ada juga perintah, nggak ada keterangan, ya. Ya dihindari itu, ya, menghabiskan waktu dengan bermain game, main gaple. Memang nggak judi, ya, main gaple aja gitu, ya. Main QQ, ya. Nggak ada judi, nggak ada apa. Tapi kalau dilihat dari syariat kan nggak ada, ya, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya, nggak ada, tinggalin aja. Itu kalimat yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang saleh akan konsisten mendirikan salat 5 waktu, ya. Konsisten 5 waktu. Dan lebih utama ketika dia melakukannya berjamaah. Lebih utama lagi kalau dia melakukannya di masjid. Nah, ya. Ini makom-makomnya, ya. 5 waktu dia nggak tinggal. Di atasnya 5 waktu berjamaah nggak pernah tinggal. Di atasnya lagi 5 waktu berjamaah di masjid nggak pernah tinggal. Ya. Dia menjawab, karena memang kalau kita lihat hukum sholat berjamaah di masjid, ya, hukum sholat berjamaah lah, ya, kalau dilihat dari sudut pandang fikih, Imam Syafi'i menyebutnya sebagai sunnah. Tidak wajib, karena kalau jatuhnya wajib, ya, maka kalau nggak sholat berjamaah nggak sah sholatnya, gitu, ya. Apalagi di masjid begitu kan. Karena di beberapa negara, ya, sahabat Adrim, negara-negara yang minoritas muslim, keberadaan masjid itu sulit, ya. Dan komunitas muslim juga rumahnya terpencar-pencar begitu. Kalau di kita kan biasa, ya. Kalau apalagi di Sumatera Barat itu saya tercengang juga, ya. Masjid itu jaraknya dempet rapat-rapat lah, ya. 500 meter udah ada masjid. Makanya disebut sebagai wilayah provinsi 1000 masjid, ya. Kota 1000 masjid, ya. Masjid itu banyak, ya. Ya, tapi di negara-negara yang non muslim, ya, yang non muslimnya mayoritas, kemudian muslimnya minoritas, keberadaan masjid itu tidak mudah, ya, untuk ditemukan. Maka nggak mungkin kalau mereka kemudian dihukumi, ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid, gitu, ya.
Ya, tidak mungkin begitu kan. Ya, mereka sholat di rumah masing-masing. Yang pada dasarnya adalah ya, menjaga 5 waktu sholat ini. Karena itu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, seorang muslim yang soleh konsisten menjauhi ghibah. Ya. Ya, semua yang ujung-ujungnya ya atau mengarah kepada ghibah dia nggak suka, dia nggak kerjain. Ya, dia cegah dirinya. Nah, ini message khusus ya kepada kaum muslimah, ya, emak-emak. Ya. Ya, ibu-ibu ya laki-laki juga sama lah ya. Karena laki-laki ini kalau udah ngomongin rumah tangga ya ngomongin istri orang semangat. Ya. Nah, ini dia tinggalkan. Ya, menjauhi ghibah atau program-program yang mengarah kepada ghibah dia tinggalin. Ya. Ya, bukan makanannya, bukan acara favoritnya duduk di depan TV nonton infotainment. Nah, itu ya. Ya, kepo cerita orang. Dia pun memperlakukan seluruh umat sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Ya, ya. Apa yang menjadi kesukaannya itulah yang kemudian diberikan kepada orang lain. Artinya apa? Ukuran kebaikan itu, ya ukuran kebaikan kepada orang adalah ukuran kebaikan kepada dirinya. Dia senang kalau dikasih orang ya, makanan itu yang masih fresh. Nah, dia senang gitu. Maka dia ngasih ke orang ya begitu. Nah, dia senang kalau dikasih orang ya, barangnya bermanfaat begitu. Nah, dia juga begitu. Ya. Jadi ukuran kebaikan kepada orang lain adalah ukuran bagaimana dia suka diperlakukan dengan orang. Kadang-kadang kan kita kebalik ya. Nah, ini disebut sebagai mutaffifin ya, orang yang curang ya. Kalau nimbang untuk diri sempurna, tapi nimbang buat orang lain dikurangi. Kalau berbicara kebaikan orang kepada diri dia pengennya maksimal, tapi ketika berbicara kebaikan kepada orang lain, berbuat kepada orang lain, dia nggak mau maksimal. Nah, ini bukan ciri seorang mukmin yang saleh. Yang mukmin yang saleh apa? Dia perlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Bersegera kepada melakukan kebaikan, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dalam segala bentuk ibadah. Nah, jadi kalau ada tawaran ya untuk berbuat kebaikan, nah ini sekarang musim ya, ada tuh lah kalau di media sosial ya, program-program ya. Kebaikan, donasi gitu ya, macam-macam lah ya. Ada yang lagi masalah kesehatan ya perlu uang 100 juta sekian juta kok muncul gitu kan. Kalau kita mampu ya, maka kita menjadi orang-orang yang suka berlomba-lomba di dalam melakukan itu. Ya, seorang muslim yang soleh adalah sosok yang sering berdiam diri, ya, berdiam diri dalam artian menghindari melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana dalam hadisnya kan man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, contohnya ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi dia berdiam diri, sering berdiam diri karena mencegah dirinya ya. Mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Tapi tentu ini kan harus dibarengi dengan kecerdasan ya. Ya, berdiam diri itu ada momennya ya, bersuara ada momennya ya. Jangan sampai harusnya kita diam kita ngomong. Lagi ribut sama istri harusnya diam, nah, kita malah ngomong jadi makin rame. Ini nggak cerdas gitu ya. Ketika diomelin istrinya dia diam, nah, istrinya sudah diam barulah dia berbicara. Nah, itu tepat ya. Nah, kalau ini ngomong ujungnya berantem, akhir-akhirnya jatuh talak. Nah, nauzubillah ya, jangan sampai terjadi. Berat tapi janji ya itulah ya. Balasannya surga. Nah, kalau balasannya bukan surga ya mungkin murah ya. Mudah gitu ya. Yang balasannya surga jadi agak berat ya.
Jadi banyak ya, sering berdiam diri, ya, lembut perangainya, merendahkan diri kepada sesama muslim, bersikap tangguh di hadapan orang yang suka menyombongkan diri. Ya, ini kecerdasan seorang muslim ya. Ya. Tidak takut dalam urusan kebatilan, serta tidak mau tawar-menawar dalam urusan agama, ya, tidak akan membenci kebenaran sekalipun bertentangan dengan dirinya sendiri, ya. Dan jika dirinya dalam kondisi yang sangat tidak mendukung, ya. Zina haram, nah itulah. Walaupun dia bisa berzina, itu tetap haram. Minuman keras haram, walaupun dulu pernah minum juga itu ya. Ditanya orang haram, ya. Riba haram, walaupun ya, dulu pernah bekerja di bank gitu ya. Jadi harus ada ketegasan ya, dalam diri seorang muslim terhadap kebatilan. Kan ada cerita ya, almarhum Kiai Haji MZ ya. Pak Haji anaknya judi, astagfirullah, haram gitu ya. Menang Pak Haji, alhamdulillah, halam. Dari haram ke halam ya. Jadi jangan tegas lah, yang namanya kebatilan tidak bisa ditolerir. Walaupun dia pernah berurusan dengan kebatilan, pernah melakukannya, tegas-tegas saja. Korupsi haram, walaupun dulu pernah dijebak orang untuk korupsi gitu. Kalau ditanya haram. Walaupun pernah di penjara ya gara-gara kasus korupsi, ketika keluar dari penjara, korupsi apa? Haram. Kenapa korupsi? Ya saya dulu hilaf dan saya sudah menjalani hukuman. Nah, ya ada kan artis yang kemudian menjadi mu'alaf ya. Ya politikus ya, di penjara ya memperbaiki diri gitu kan. Ketika keluar dari penjara ya disinggung masalah korupsi, tegas ya haram, dan itu satu kesalahan. Ya. Saya sudah merasakannya. Mudah-mudahan istiqomah beliau ya. Seorang muslim yang saleh juga tidak mengharapkan pujian dari orang yang menyenanginya dan siap menerima nasihat dari orang yang membencinya. Baginya pujian dan kritikan memiliki tempat sama di dalam hati. Dipuji, dicaci, ya, nggak ada masalah. Dipuji, dikritik, nggak ada masalah. Nah, ini kadang-kadang berat ya. Kita dipuji senang, dikritik merah muka, merah muka, naik hitam, langsung membalas. Nah, ini masih jauh nih dari kesolehan ya. Orang yang soleh itu dipuji ya biasa aja, ya. Tidak ada kemudian jadi bangga atau gimana. Dikritik juga biasa aja. Ya insya Allah Pak Haji ya, saya benerin deh nih. Nah, gitu ya. Biasa aja, nggak kemudian nyolot, marah, emosi. Ya. Emosinya stabil. Nah, itu ciri orang yang soleh. Dan kemudian mereka adalah pribadi-pribadi yang berjuang, berusaha untuk memenuhi hak-hak sesama muslim. Nah, ya. Mulai dari mengucapkan salam ketika bertemu, ya, menjawab panggilan saat diundang, gitu ya, mendoakan saudaranya ketika bersin, ya. Bersin saudaranya itu kan, ya alhamdulillah didoakan ya rahamukumullah ya. Kemudian menjenguknya ketika dia sakit, melayat jenazahnya ketika wafat, menepati janji kepada saudaranya, menjaga nama baiknya dari ghibah, ya, menasihatinya jika dimintai nasihat, ya, menjaga nama menginginkan kebaikan bagi saudaranya sesama seperti kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, membenci keburukan atas saudaranya sama seperti keburukan atas dirinya sendiri, ya, berbaik sangka kepada sesama muslim, mendoakan ampunan ya, dan kesalehan untuknya ya, didoain ya saudaranya itu supaya kemudian menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kamu orang yang soleh, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kamu gitu. Ya. Makanya doanya apa tidak pernah luput ya, Rabbana ada doanya itu ya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana ya li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sering doa kita dengar. Itu harus kita baca. Kita suka orang lain diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga rahasianya. Kalau ada saudara bilang, "Bang, ini rahasia." Kita jaga, enggak akan bocor walaupun ke istri sendiri. Walaupun ke suami sendiri, nah, dijaga rahasia. Membantunya ketika dibutuhkan, membimbingnya di saat kesusahan, menjaga keluarganya ketika bepergian. Bang, nitip rumah nih, saya mau pergi. Sip, aman. Nah, ya, sampahnya dibersihin. Ya, seminggu tetangganya pulang kampung, ya, rumahnya dijaga. Keran airnya bocor, dibenerin. Wah, itu ya.
rumput tetangganya tinggi dipotongin. Luar biasa ini. Ada yang begitu? Ada. Ada. Bersikap lembut kepadanya ketika diberikan beban, dimintain tolong, dia sabar. Aduh, berat dia bikinnya. Memang berat karena hadiahnya surga, gitu ya. Dia pergi, anaknya dititip, bang nitip anak saya nih ya, saya mau pergi sampai sore. Dijaga anaknya, disamain, dikasih makan, dikasih jajan. Bukan beban itu ya, tapi dia sabar jalanin. Ini ciri orang yang saleh. Masya Allah, ada kok ya. Ada yang seperti itu. Memenuhi haknya tanpa memperlambatnya, memberikan pinjaman ketika ia memintanya, memaafkannya ketika dia meminta maaf ya. Kemudian merendahkan hatinya kepada saudaranya dan tidak merendahkannya. Merendahkan diri tapi tidak merendahkan orang. Iya bang, saya tahu, saya cuma lulusan SD, makanya saya nggak ngerti nih bang, saya mau belajar dari abang. Begitu ya. Itu bukan sindiran, tapi memang dia merasa seperti itu ya, merasa tidak lebih mulia dari orang lain. Menghargai dan memberikan imbalan kepadanya ya, kepada saudara sesama muslim ya, kalau ada ngasih kerjaan apa, kayaknya susah hati dia kalau nggak ngasih sesuatu ya. Minimal nasi ala lauk ada di rumah ya, kalau dikasih kebaikan segera membalasnya. Mendengarkan perkataannya dan memperhatikannya kalau diajak ngomong, jadi pendengar yang baik ya. Kemudian tidak menzaliminya serta tidak menelantarkan saudaranya, tidak zalim dan tidak menelantarkan saudara sesama muslim ya. Ini ada kasus ya, lagi rame nih ya, jemaah umroh ditelantarkan oleh travelnya, padahal travelnya orang muslim juga ya, gelarnya Pak Haji juga. Nauzubillah, sekarang berpikir kok tega gitu ya menelantarkan jemaah yang jelas-jelas membayar begitu kan, dan mereka yang merayunya untuk pergi dengan travelnya, tetapi kemudian sampainya di Mekah diabaikan ya. Lagi ramai sekarang. Ini bukan ciri orang muslim yang soleh, bukan ciri pribadi mukmin yang soleh ya, bahkan jauh ya dari kesolehan. Kalau ada yang begitu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya. Saya bikinnya undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.